Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu bahwa Putramu Yesus mengungkapkan bahwa Engkau adalah Bapa yang penuh kasih kepada kami. Apa yang kami minta, apa yang kami cari, seperti kami mengetuk pintu dan didengarkan dari dalam. Dan Engkau mengabulkan, membuka pintu bertemu dengan Engkau dalam doa-doa kami. Terpujilah namamu kini sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, bacaan Injil hari ini sangat kita kenal dan sangat familiar dengan kita. Kalau kamu mau mencari, akan mendapatkan. Kalau kamu mengetuk pintu, pintu akan dibukakan. Dan inilah suatu kerinduan hati Allah kepada kita manusia. Kita semacam tanda petik diberi anugerah untuk meminta sesuatu. Tetapi juga kita harus sadar bahwa pemberian pengabulan doa adalah hak privilege Allah. Dia bisa memberi pada waktu itu, seperti ketika Yesus melihat orang sakit, orang mati dibangkitkan. Tapi bisa aja Yesus menunda seperti temannya Lazarus, sahabatnya Lazarus. 4 hari baru dia datang mengunjungi Lazarus yang telah mati, yang telah dikuburkan dan dibangkitkan. Tapi bisa saja Tuhan tidak mengabulkan apa yang kita inginkan, tetapi memberi sesuatu yang lain, yang jauh lebih penting, yang jauh lebih kita butuhkan. Jadi hak Tuhan itu untuk mengabulkan, tidak mengabulkan, menunda, atau memberi sesuatu yang lain yang lebih penting, yang lebih dibutuhkan dari kita. Dan inilah hak Tuhan bagi kita. Tetapi dia penuh belas kasih. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh belas kasih, kemurahan hati. Seperti halnya seorang anak yang meminta telur, tidak akan diberinya ular. Roti, diminta roti, tidak akan diberinya singa atau sesuatu yang berbahaya. Jadi kita lihat di sini yang harus kita pegang adalah pernyataan Yesus akan sabdanya bahwa itu akan terjadi dan sungguh terjadi dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya doa-doa kita dikabulkan? Ya, doa-doa kita dikabulkan kalau menurut saya adalah harus ada kerendahan hati. Kita tidak bisa memaksakan apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Jadi harus kerendahan hati, ketulusan, kerendahan hati, kesungguhan. Seperti Esther dalam bacaan pertama hari ini. Rendah hati di hadapan Tuhan. Kita tidak seolah-olah kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Bukan itu. Jadi harus ada kerendahan hati dari pihak kita manusia. Ya. Yang kedua adalah bahwa privilege kehendak Tuhan bagi kita. Hak Tuhan untuk mengabulkan ada pada kita. Dan yang penting juga adalah bahwa kerap kali Tuhan tidak mengabulkan doa kita untuk melatih kita. Ya, melatih kita tekun, kita tabah, kita terus menerus tanpa henti-hentinya. Kita bisa belajar dari Santa Monica 30 tahun. Ya, doanya dikabulkan dengan pertobatan anaknya Agustinus. Dan karena doa ibunya juga menjadi seorang bapak gereja yang luar biasa, Agustinus, yang mempengaruhi perkembangan atau mempengaruhi pemikiran dan hal-hal rohani dalam gereja. Kita pernah mendengar kata-kata dari Agustinus, hatiku tak akan tenang sebelum beristirahat dalam Tuhan. Tuhan lebih dekat dengan aku daripada diriku sendiri. Intimior intimo mio. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi kita diajak untuk merenungkan, menyatakan bahwa kita tidak boleh memaksa Tuhan. Ya. Nah, kedua, kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kita bisa
punya keinginan banyak sekali, apa saja banyak sekali keinginan. Ya, tetapi juga kita harus sadar bahwa tidak selalu keinginan kita dipenuhi, tetapi kebutuhan yang sangat esensial bagi kita, Tuhan lebih tahu keadaan kita daripada diri kita sendiri. Nah, ada satu kalimat yang menurut saya cukup bagus. The Calvary is the school of prayer. Calvary, tempat Yesus disalibkan, itu adalah sekolah doa. Jadi sekali lagi, the Calvary is the school of prayer. Jadi ketika kita mengalami penderitaan, mengalami salib, mengalami kesulitan, itu adalah sekolah doa. Tuhan sedang mendidik kita, membina kita supaya kita tabah kuat, ya. Supaya kita berfokus kepada kerinduan hati Allah, kepada kehendak Allah. Ya, makananku adalah melakukan kehendak Allah. Yesus pun harus taat kepada Bapa. Ya. Meski dia ingin bahwa penderitaan piala itu berlalu daripadanya, tetapi dia tetap percaya pada Tuhan. Dan inilah ketaatan kepada kehendak Tuhan adalah makananku, kata Yesus. Semoga sabda Yesus yang hari ini dinyatakan kepada kita. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah pintu. Kita terus mengetuk pintu tanpa ragu, tanpa kita sadar, tanpa kita kecewa. Dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan keteguhan hati untuk terus mohon kepada Tuhan. Dan yang mungkin harus kita sadari juga, Tuhan seringkali sudah memenuhi apa yang kita butuhkan. Ya, sudah memenuhi apa yang kita butuhkan, tetapi kita tidak melihat, kita tidak merasakan, kita tidak tahu, mengerti bahwa Tuhan sudah menyempurnakan itu. Maka di sini juga dibutuhkan suatu kepekaan, suatu ketajaman, ya, bahwa Tuhan sudah mengabulkan doa kita. Dan juga kita harus perhatikan bahwa kapan doa kita dikabulkan. Ya, sekali lagi itulah misteri kehendak Tuhan. Dan kita membutuhkan suatu kepekaan dan ketajaman dalam hidup kita bahwa sudah disebut, sudah dipenuhi, sudah dikabulkan doa kita. Tapi mungkin kita tidak merasakan, tidak mengalami, tidak sadar bahwa itu sudah dikabulkan. Ya. Dan yang terakhir, harus kita sadari juga sebetulnya doa-doa kita adalah doa yang sudah dikabulkan. Ya. Sudah dan belum. Semoga Tuhan membuka mata kita, mencelikan mata kita, sehingga kita tahu bahwa Tuhan sayang kepada kita sebagai Bapa yang penuh kasih. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa